Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggi Waludin. Di sini saya akan mereview materi kedua dari Ibu Dr. Hajah Heni Nuraini, SHMH, dan asisten dosen Bapak Dr. Randy Aridayandi, SHMH. Di sini saya akan mereview materi tentang hukum pidana. Materi keduanya itu membahas tentang sumber hukum pidana. Sumber hukum pidana di Indonesia adalah hukum yang tertulis. Di samping itu, di daerah-daerah tertentu dan untuk orang-orang tertentu, hukum pidana yang tidak tertulis juga dapat menjadi sumber hukum pidana. Nah, induk peraturan hukum pidana positif ialah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ya itu bisa kita sebut dengan KUHP. Terus yang kedua tentang fungsi hukum pidana. Fungsi hukum pidana dapat dibedakan dalam dua hal. Yang pertama, fungsi umum. Oleh karena hukum pidana itu merupakan sebagian dari keseluruhan lapangan hukum, maka fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Hukum hanya memperhatikan perbuatan-perbuatan yang sosial relevan, artinya yang ada sangkut pautnya dengan masyarakat. Yang kedua yaitu fungsi khusus. Fungsi khusus hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi yang berupa pidana yang bersifat lebih tajam jika dibanding dengan hukuman atau sanksi dari cabang hukuman lainnya. Kepentingan-kepentingan hukum ini dapat berasal dari perorangan, badan kolektiva, misalnya masyarakat, negara, dan lain-lain. Yang ketiga adalah tujuan hukum pidana dan dasar pembenaran pemberian pidana. Poin yang pertama, tujuan hukum pidana menurut beberapa pakar ilmu hukum pidana berbeda-beda. Di antaranya, menurut Wirjono Projodikoro menyatakan bahwa tujuan hukum pidana ialah memberikan rasa keadilan. Beda lagi tentang menurut Tirta Amijaya menyatakan bahwa tujuan hukum pidana untuk melindungi masyarakat, seperti itu. Tapi tujuannya tetap sama. Ada beberapa aliran. Yang pertama, aliran klasik. Menurut aliran ini, tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan perseorangan atau individu terhadap kekuasaan negara. Seperti itu. Mungkin itu saja review materi yang kedua dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.